Jokowi lah, sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Ben Bland ya, Man of Contradiction, Jokowi sesungguhnya adalah the outsider to be the new tyrant ya, the new tyrann, the new dynasty political ya. Orang ini adalah orang oportunis yang sama sekali tidak memikirkan kejayaan bangsa berupa kesetaraan dan keadilan, melainkan memikirkan soal keuntungan. Orang ini tergila-gila untuk menjadi bapak pembangunan ya, sehingga begitu memajukan infrastruktur bahkan dengan impian yang tidak masuk akal yaitu IKN, dan tentu saja buah karya yang buruk bagi anak bangsa keseluruhan yaitu Omnibus Law. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama Miss Jo Alvisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang mana kemarin pada tanggal 21 Mei tahun 2024 emak-emak itu unjuk rasa di patung kuda dan mengatakan Indonesia sudah dirusak oleh Jokowi katanya ya, karena reformasi yang sudah 26 tahun itu adalah reformasi sudah gagal total ya, karena berbicara di depan umum secara lisan maupun tulisan sudah dihancurkan oleh Bapak Jokowi dan memenjarakan para oposisi dan ulama. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruan orasi si emak-emak ini, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Mau berkelompok, lisan dan tulisan ya, itu sudah dihancurkan oleh Jokowi dengan Janganlah bilang demokrasi, bosan lah dengarnya itu. Setiap demo demokrasi, coba kayak demonya perampasan aset korupsi gitu. Ini pas demonya ceritanya itu demokrasi, ceritanya politik dinasti. Itu gimana di desa-desa itu? Bisa turun ke anak cucunya. Nggak ada tuh di demo tuh. Bupati nggak ada di demo tuh, anak cucunya turun-temurun itu nggak ada. Sudah bapaknya anaknya lagi. Nggak ada tuh. Lagi yang kalian tuh bersyukur lah, kayak kami ini kerja, ngeluarin uang dulu. Terus sebulan baru digaji. Kalian datang sekali digaji langsung, dikasih makannya, dikasih rokoknya, duitnya lagi. Masih aja demo. Coba demonya tuh yang menggemparkan lah, jangan demo-demo tai ayam gitu. Terus ramalannya katanya ada yang meninggal ya, ramalannya. Demo ini kayaknya tahun ini lebih parah lah gitu. Ya, muka kalian kan udah saya screenshot nih. Nah, nanti pengen lihat siapa tuh nanti ya yang almarhum, nanti pas di fotonya tuh nanti saya kasih gini mukanya gitu kan. Ah, ini telah gugur dalam peperangan jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada di sini untuk merayakan reformasi yang sudah berusia 26 tahun. Saya ingin mengatakan reformasi telah gagal total. Dua buah karya reformasi, yaitu berbicara di depan umum, baik seperorangan maupun kelompok, lisan dan tulisan, ya, itu sudah dihancurkan oleh Jokowi dengan banyak memenjarakan para oposisi dan ulama. Yang kedua, penyelenggara negara yang bebas dari KKN, semuanya bullshit, ya, semuanya omong kosong. Bahwa justru Jokowi lah, sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Ben Bland ya, Man of Contradiction, Jokowi sesungguhnya adalah the outsider to be the new tyrant ya, the new tyrann, the new dynasty political ya. Orang ini adalah orang oportunis yang sama sekali tidak memikirkan kejayaan bangsa berupa kesetaraan dan keadilan, melainkan memikirkan soal keuntungan. Orang ini tergila-gila untuk menjadi bapak pembangunan ya, sehingga begitu memajukan infrastruktur bahkan dengan impian yang tidak masuk akal yaitu IKN, dan tentu saja buah karya yang buruk bagi anak bangsa keseluruhan yaitu Omnibus Law. Oleh karena itu tidak salah kalau Refli Harun mengatakan bahwa Jokowi adalah orang yang paling ahli untuk melegitimasi apapun yang dia inginkan dengan cara menggunakan politik yudisial ya, jadi hukum. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, ini akan bergantian, itu yang bisa saya sampaikan. Lawan dengan melakukan reformasi jilid 2. Hari ini adalah tepatnya tanggal 26 Mei ya, adalah memperingati hari reformasi dan jatuhnya
Presiden Soeharto. Tapi ternyata sampai hari ini kondisi yang terjadi adalah semakin semrawut. Yang tadinya reformasi ini ingin menghapus KKN, ternyata KKN semakin merajalela, rakyat semakin tercekik, rakyat semakin terpuruk. Indonesia tidak pernah berpikir bagaimana rakyat ini harus diangkat harkat dan martabatnya. Maka dari itu kami tidak akan lelah untuk turun ke jalan. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya, tapi kami tetap turun ke jalan untuk menyuarakan semua yang terjadi di Republik ini. Dengan jatuhnya Soeharto 26 tahun, maka lengsernya Jokowi tepat di bulan ini juga dan tanggal ini juga. Maka kita peringati, walaupun kondisi kaum perempuan yang menyuarakan, tapi inilah hati nurani rakyat yang hakiki, yang tersakiti, terporak-pondakan oleh pemimpin Joko Widodo. Maka dari itu yang tadi saya sampaikan, lengsernya Soeharto, jatuhnya Joko Widodo. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, izin step ya, saya mengingatkan saja Bu ya, hati-hati jaga lilinnya. Kenapa saya bilang seperti itu Bu? Satu aja lilinnya mati, bisa gagal kalian semua ya. Jadi hati-hati jaga lilin. Lilin yang penting dijaga ya, jangan banyak ngomong lilinnya. Nah terus ini Ibu ini mengatakan lisan dan tulisan hancur, karena boleh dikatakan juga itu karena demokrasi zaman Pak Jokowi ya. Ibu bilang ya, Bu, lisan punya anda-anda yang pembenci Pak Jokowi, tulisan dan juga punya anda-anda bagian yang membenci Pak Jokowi. Yang merusak demokrasi itu adalah barisan lisan dan tulisan bagi siapapun yang pembenci Pak Jokowi dan Prabowo Gibran. Ya Kepu ya. Jadi begitu Bu. Nah, jadi kembali lagi lilinnya dijaga, hati-hati nanti bisa. Dan emak-emak ini mengatakan penyelenggara negara dan bebas dari KKN ya, katanya ya, mendapatkan kritikan pedas dari para netizen. Jadi netizen-netizen itu tidak terima karena pernyataan-pernyataan si emak-emak ini ya teman-teman. Yuk langsung ke pernyataan para netizen ini ya teman-teman ya. Usia 26 tahun. Saya ingin mengatakan reformasi telah gagal total. Hari ini tanggal 21 Mei memperingati 26 tahun reformasi, dan ibu-ibu ini menuntut seperti 26 tahun yang lalu, yaitu Pak Harto mundur jadi presiden, dan hari ini pengennya Pak Jokowi juga mundur jadi presiden. Maksudnya gini Bu, mari kita cerna pelan-pelan. Kan Ibu bilang sendiri ya, reformasi itu gagal. Negara belum bisa memberikan harapan yang seperti yang diharapkan oleh rakyat. Artinya, Ibu juga mengakui kan reformasi itu gagal. Reformasi 98 yang dituntut apa? KKN. Setelah 98 KKN itu jadi hilang? Tidak, jadi merajalela tambah subur. Nah, kalau reformasi aja gagal, kenapa mau diulangi lagi gitu loh? Itu logikanya di mana? Terus 98 itu adalah pergerakan yang mahasiswa bergerak, ormas bergerak, elemen masyarakat bergerak, kemudian anggota dewan juga bergerak. Jadi bergeraknya itu di luar semua lini. Lah Ibu yang bergerak itu kan Ibu DKK aja. Mana anggota dewan bergerak? Mana mahasiswanya?
Mana bisa kayak 98. Jadi entah ya ini pakai konsep atau konsepnya yang nggak mateng. Saya juga kurang tahu. Terus maaf saya bukan ngenyak ya, tapi tanya. Kalau hari ini itu seperti agenda-agenda yang lalu-lalu, yaitu demo sepi, terus diagendakan lagi tanggal berapa, ini 21 Mei, sepi lagi, mau diagendakan tanggal berapa lagi? Tanya aku tuh. Tuh ibu, bu yang kemarin demo ya. Katanya nggak bakalan terwujud Pak Jokowi membangun IKN, gitu, infrastruktur. Bu, udah ada banyak buktinya, bu, udah terwujud semua itu IKN, bu. Itu impian Indonesia dari dulu, dari zamannya Soekarno sampai maka Jokowi yang wujudin sekarang. Ibu bilang nggak bakalan terwujud, bu. Bukan Jokowi gila infrastruktur. Emang iya, kita tuh harus ngebangun, bu. Emang mau kayak gitu-gitu aja? Jangan disamakan Pak Jokowi sama Soeharto, bu. Reformasi kemarin kan yang ke-26 ya, reformasi ya, terwujud katanya. Ini sekarang pengen Jokowi yang pengen diiniin, dilengserkan, gak bakal bisa, bu. Beda ya Soeharto sama Pak Jokowi. Kalau Soeharto banyak yang korupsi dalam keluarganya, memperkaya keluarganya, diri sendiri. Kalau Jokowi membangun Indonesia lebih maju, lebih baik. Gak mau Indonesia kayak gitu-gitu aja. Gak mau namanya dibudakin sama orang Eropa. Gimana sih, bu? Gitu bencinya sama Pak Jokowi. Gak boleh kayak gitu. Walaupun ibu mau demo berjerit-jerit, mau sampai kiamat juga gak bakal bisa gulingkan Pak Jokowi. Jokowi itu presiden yang terbaik, is the best. Atau enggak diakuin oleh negara-negara lain. Emang ini aja petisi Trustus aja nggak mengakuin Bapak Jokowi bagus. Yang lain 96 juta yang dukung Bapak Prabowo itu. Ini kok dukung Pak Jokowi. Kalah, bu, nggak bakalan bisa. Bilang hak angket kek, mau apa kek, nggak bakalan bisa menggulingkan Bapak Jokowi. Apalagi pengen inian apa? Prabowo pengen nggak boleh dilantik nanti bulan Oktober, tanggal 20 Oktober. Nggak bakalan bisa, bu. Mau cari apa lagi, Mau apa lagi, bu? Mau jerit-jerit juga. Mau sampai kapan, Demo-demo terus. Nggak bakal dianggap sama pemerintahan ya. Yang ada nanti suatu saat ditangkepin kalian tuh. Nanti aja tunggu saatnya kalian tuh. Selalu mempenceraikan Bapak Presiden terus. Masih aktif. Apalagi nanti Bapak Prabowo. Lihat aja nanti, tunggu. Kita orang pendukung Bapak Prabowo santai-santai aja menerima apa yang dikerjakan Bapak Jokowi. Karena apa ya, jelas dia tuh ngebangun Indonesia lebih baik, lebih maju dari zaman-zaman dulu, tahu nggak? Nggak boleh kayak gitu, bu. Apa bisa ngejelekin? Gimana sih bisa demo-demo terus? Jadi para netizen ini marah ya dan mengecam si emak-emak yang membuat pernyataannya itu ya, karena mengatakan si Presiden Jokowi itu oportunis yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang banyak katanya ya di situ ya. Jadi para netizen ini berkomentar pedas terhadap si emak-emak yang membuat pernyataan pada aksi reformasi pada tanggal 21 Mei tahun 2024 itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.